Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang terhormat Bapak Sutangsa, selaku dosen pengampu mata kuliah organisasi dan manajemen. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tugas 10, yaitu PowerPoint tentang rencana hidup ke depan saya. Apa sih target dan strateginya? Yang pertama ada rencana hidup. Rencana hidup saya bekerja dan kuliah sampai lulus. Yang kedua, setelah lulus saya ingin memiliki bisnis sendiri dan membuka lapangan pekerjaan, insya Allah. Targetnya bisa lulus kuliah dengan IPK baik dan tepat waktu pastinya. Kemudian bisa menabung dari hasil kerja sekarang, terus bisa mempunyai pendapatan yang stabil dari pekerjaan dan affiliate TikTok. Sedikit cerita, di waktu luang sebelum berkuliah saya mencari kesibukan dengan aktif di TikTok, membuat video promosi produk seperti barang-barang yang saya pesan di TikTok. Saya bikin video dan promosiin, dan di situ saya kasih keranjang kuning gitu Pak. Saya kasih keranjang kuning untuk orang lain bisa langsung mengklik keranjang kuning tersebut kalau ingin membeli, dan di situ saya dapat komisi. Untuk komisi tergantung harga barang. Jadi semisal harganya murah, komisinya bisa sedikit, tapi kalau barangnya mahal, komisinya juga bisa besar. Untuk penarikan komisinya itu berupa uang, dan untuk penarikan bisa dilakukan tanpa minimum nominal. Jadi berapapun itu bisa langsung diambil, bisa ditarik ke Dana atau yang lain-lain. Nah, target saya kedepannya bisa lebih aktif lagi dalam berkonten dan promosi sehingga hasilnya juga lebih maksimal. Kemudian strateginya agar bisa lulus kuliah, pastinya mengerjakan tugas itu penting, dan absen juga penting. Dan karena sambil kerja harus bisa membagi waktu antara kuliah dan bekerja. Kemudian tokoh yang saya idolakan adalah orang tua saya sendiri, karena dari saya belum lahir beliau sudah membangun usaha seperti warung sembako, dan juga pada pagi harinya orang tua saya berjualan bubur dan sayur matang. Dari situ saya dilatih dari kecil untuk bangun pagi dan membantu orang tua saya, dan alhamdulillahnya masih berlanjut sampai sekarang. Saya salut karena dari usahanya semua keinginan saya dari kecil sampai sekarang semuanya terpenuhi, termasuk bisa berkuliah di Universitas Subang. Ini berkat mereka. Terus mungkin bisa dibilang jualan mah hal yang sederhana, yang kadang laku kadang enggak gitu, tapi dengan berjualan orang tua saya bisa menjadikan kakak saya TNI, dan saya bisa berkuliah di Universitas Subang. Kemudian buku yang berpengaruh dalam hidup saya belum ada, karena jujur saya jarang sekali membaca buku. Tapi pernah saya membaca buku tentang
jadilah magnet manusia, yang kata Malti Bojwani itu isi di dalamnya tentang peliharalah hubungan baikmu dengan orang-orang dan hal-hal baik akan datang kepadamu. Selanjutnya, cita-cita yang belum dan sudah tercapai. Yang sudah dulu, yang sudah itu saya bisa diterima di Universitas Subang dan bisa berkuliah sampai sekarang dan sampai lulus pastinya, insya Allah. Terus bekerja dan bisa membiayai kuliah saya sendiri dengan uang saya sendiri. Yang belum tercapai, bikin bisnis dan mempunyai karyawan. Untuk bisnisnya masih belum diketahui, tapi saya ingin sekali berbisnis. Belum lulus kuliah, belum memiliki ilmu yang banyak untuk bisa menjalankan bisnis sendiri. Kemudian pengertian social worker, volunteer, dan social entrepreneur. Untuk social worker itu pekerja sosial yang membantu masyarakat. Kemudian volunteer itu relawan sosial tanpa mengharapkan bayaran atau upah. Dan social entrepreneur itu pengusaha yang memberi dampak sosial. Contohnya dengan membantu promosi UMKM lokal lewat media sosial, ikut kegiatan bakti sosial kampus, dan menjual produk sambil membantu pemasaran UMKM. Mimpi yang ingin saya wujudkan bersama Universitas Subang, yaitu sebagai mahasiswa karyawan, ingin meningkatkan kemampuan kerja dan pendidikan agar punya karir yang lebih baik di masa depan. Saya ingin membuktikan bahwa mahasiswa karyawan juga mampu berprestasi dan sukses di dunia kerja maupun dunia bisnis. Konflik dengan diri sendiri, mungkin saat ini masih bingung membagi waktu antara kerja, mengerjakan tugas, atau Zoom pas masih bekerja, sedangkan HP-nya juga dikumpulkan. Takut tidak bisa absen dan mengikuti pembelajaran. Mungkin itu sifat konflik saya. Kemudian manfaat organisasi dan manajemen di perkuliahan itu bisa memahami cara mengatur sesuatu kegiatan dan bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya pada saat kerja kelompok atau mengerjakan tugas kelompok gitu, saya bisa belajar diskusi, juga membagi tugas secara adil agar pekerjaan cepat selesai. Kemudian ada struktur organisasi dalam bisnis. Yang paling atas ada direktur yang memimpin perusahaan, di bawahnya ada wakil direktur yang membantu direktur dalam pengambilan keputusan, di bawahnya lagi ada sekretaris yang mencatat administrasi perusahaan, di bawah lagi ada manajer keuangan yang mengelola pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Kemudian ada divisi pemasaran yang mempromosikan produk, di bawahnya lagi ada divisi operasional, di bawahnya ada divisi SDM dan divisi produk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.